Assalamualaikum, hai, welcome back to my channel Hastindra Laila. Eits, jangan kaget ya kalau sekolahan ini lagi sepi. Kenapa? Karena saat video ini diambil murid-murid sedang libur sekolah. Gimana? Walaupun libur, sekolahku tetap asri dan bersih kan? Ya dong. Bapak Ibu guru juga tetap bertugas untuk mengerjakan administrasi sekolah selama libur semester 1 berlangsung. Di video kali ini saya akan share pengalaman saya dalam mempersiapkan pemberkasan PPPK Guru tahap 1. Alhamdulillah kemarin saya dinyatakan telah lulus seleksi P3K Guru tahap 1 dan sekarang saatnya untuk mempersiapkan pemberkasannya. Yeay! Jangan di skip ya karena di sini aku akan cerita tentang persyaratan, alur dan juga biaya. Pokoknya semuanya akan aku share. Oke? Jadi pada tanggal 27 Desember 2021 pengumuman BKD tentang pemberkasan NIP P3K Guru tahap 1 pada Kabupaten Jepara sudah keluar. Setelah saya membaca ini, ternyata pemberkasannya dilakukan secara daring dengan mengisi DRH atau daftar riwayat hidup dan mengunggah dokumen ke website SSCASN. Kelengkapan dokumen yang harus diunggah oleh peserta yang pertama adalah file pas foto dengan latar belakang merah yang terbaru, yang kedua file scan asli ijazah, yang ketiga file scan asli transkrip nilai, yang keempat file asli daftar riwayat hidup. Untuk DRH kalian bisa mendownload pada website SSACN. Sebelumnya kalian harus isi dulu sampai selesai, kemudian dicetak dan diberi materai 10.000 serta ditandatangani. Yang kelima adalah file scan asli surat pernyataan 5 poin. Nah ini kalian bisa download pada website BKD setempat. Setelah diisi kemudian dicetak, diberi materai 10.000 dan ditandatangani juga. Yang keenam adalah file scan asli surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Ini kalian bisa buat di Polres setempat dengan catatan keperluannya, persyaratan pengangkatan P3K. Selanjutnya adalah file scan asli surat keterangan sehat jasmani rohani dan surat keterangan tidak mengkonsumsi narkoba atau nafsa. Nah ini kalian bisa buat sekaligus pada RSU setempat. Yang terakhir adalah file scan asli surat lamaran. Ini bisa kalian download di website BKD, kalian isi, cetak, kemudian diberi materai dan ditandatangani. Setelah pengumuman BKD keluar, keesokan harinya saya menuju studio foto untuk membuat pas foto terbaru dengan latar belakang merah. Untuk pas foto sendiri ada beberapa ketentuan. Untuk wanita berjilbab menggunakan jilbab hitam, kemeja putih dan berdasi hitam. Jilbab hitam dan kemeja putih sudah saya siapkan dari rumah. Tapi kalau untuk dasi hitamnya biasanya di studio foto tertentu itu sudah ada dan disediakan. Jadi yang teman-teman tenang aja ya. Untuk biaya pembuatan pas foto kemarin saya habis sekitar Rp70.000. Ini karena saya mencetak beberapa ukuran foto yaitu 3x4 dan 4x6 sebanyak 10 lembar. Sebetulnya tidak ada persyaratan ukuran pada upload berkas di SSCASN. Tetapi saya tetap mencetak pas foto tersebut untuk jaga-jaga aja kalau suatu saat pemberkasan membutuhkan pas foto yang cetak. Hari kedua saya langsung menuju RSUD Kartini Jepara untuk membuat surat kesehatan jasmani rohani dan surat bebas nafsa. Pengalaman saya kemarin untuk hari kedua saja itu sudah sangat membludak antriannya. Jadi teman-teman itu bahkan ada yang sampai subuh-subuh sudah sampai RSUD Kartini untuk mengambil nomor antrian. Saran saya, teman-teman lebih baik cooling down dulu dan lihat situasi di RSUD seperti apa. Karena jangka waktunya itu lama,
Dan lebih baik kalian mendaftar di tengah-tengah karena saya jamin pasti nggak akan antri terlalu lama. Persyaratan untuk mendaftar adalah nomor antrian dan fotokopi KTP. Setelah itu kita akan dapat belangko seperti ini. Setelah mendapatkan belangko seperti ini, kemudian saya diarahkan untuk menuju ke kasir. Biayanya sekitar Rp570.000 untuk membuat semua surat keterangan sehat dan bebas nafsa. Setelah menyelesaikan pembayaran, kemudian kita diarahkan ke laboratorium untuk tes urin. Dari tes urin inilah bisa diketahui bahwa kita bebas nafsa atau tidak. Setelah tes urin, kemudian kita diarahkan untuk ke klinik MCU. Pada klinik ini kesabaran kita mulai diuji. Kenapa? Karena kita harus menunggu antrian yang banyak sekali. Karena hari pertama dan hari kedua itu benar-benar sangat banyak antriannya. Pada klinik ini kita akan menjalankan tes fisik dan juga tes psikologi. Untuk tes fisik yang dicek adalah tekanan darah, TB, BB, kemudian apakah ada penyakit penyerta. Setelah tes fisik, kita diarahkan untuk tes psikologi. Pada tes ini kita diminta untuk mengerjakan soal sebanyak 500-an, bahkan lebih ya kalau saya ingat waktu itu. Ini adalah detail tes psikologinya ya. Jadi nanti kita diberi soal, kemudian lembar jawab, surat pernyataan, dan surat persetujuan. Saran saya dalam mengerjakan soal ini, kalian harus konsisten dari mulai jawaban awal sampai jawaban akhir. Karena soalnya itu hampir sama-sama, jadi kalau kalian itu berbohong pasti akan terdeteksi. Bahkan ada beberapa teman yang mengulang tes psikologi ini, jadi teman-teman harus hati-hati ya. Untuk tes psikologi tidak hanya sampai situ saja, keesokan harinya kita masih harus tes wawancara. Untuk tes wawancara kita hanya diberi beberapa pertanyaan yang harus kita jawab dengan jujur dan sesuai naluri kita. Selanjutnya kita diminta untuk menunggu surat keterangan bebas nafsa dan surat jasmani rohani. Hari berikutnya saya membuat SKCK di Polres Jepara. Karena saya bertempat tinggal bukan di kecamatan kota, maka saya harus ke Polsek dulu untuk membuat surat pengantar. Persyaratan untuk membuat SKCK yang pertama adalah fotokopi KTP, KK, fotokopi akte kelahiran, sidik jari, isi formulir pendaftaran, dan pas foto ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar. Untuk pembuatan SKCK biayanya Rp30.000 saja. Ya, itu tadi adalah video singkat saya tentang perjalanan dalam mempersiapkan pemberkasan P3K. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman yang mau mempersiapkan pemberkasan juga. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kamu sebanyak-banyaknya supaya saya lebih semangat lagi bikin videonya. Assalamualaikum.